7. Kembali tersakiti. Kenapa aku tiba-tiba terdiam? Apakah pesona laki-laki itu telah memasuki pikiranku? Mungkinkah pintu hati ini kembali terbuka tanpa kusadari? Entah kenapa kesedihanku tadi saat memikirkan Mas Arga seolah-olah sirna seketika. Aku belum pernah mengalami perasaan seaneh ini. Bagaimana mungkin pertemuan pertama dengan laki-laki itu membuatku berpikiran jauh? Harusnya aku sadar kalau dirinya wali murid anak didikku, tidak lebih. Cukup aku mengagumi para aktor tampan dalam drama Korea, Thailand, dan Cina yang biasa aku tonton. Mereka tidak nyata di depanku. Namun, kalau aku harus mengagumi wali murid, itu aneh, apalagi baru bertemu sekali. Seandainya Novia tahu kelakuan kakaknya ini, ia pasti akan mentertawakan aku. Tidak, Pak. Saya sedang santai, jadi tidak mengganggu sama sekali. Akhirnya, aku berhasil memberikan balasan. Ibu tidak keberatan kalau saya simpan nomor kontaknya. Lagi dan lagi, aku makin bingung menghadapi pemuda itu. Silakan, Pak, tidak masalah. Mana mungkin aku melarangnya untuk tidak menyimpan nomor ponselku. Terima kasih, Bu Naya. Iya, Pak, dengan senang hati. Aku bahagia saat ia menyebut namaku. Setelah basa-basi itu selesai, kami pun mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Namun, sebelum aku menyimpan ponsel ke nakas, aku melihat pesan masuk dari Mas Arga. Apalagi sih yang ia inginkan? Kenapa dirinya masih menghubungiku? Apa ia lupa sudah punya istri? Kita harus bicara, Nay. Kamu harus tahu kenyataan yang sebenarnya. Isi pesannya benar-benar membuatku kesal. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hubungan kita udah berakhir. Bagiku, kamu orang asing sekarang. Aku berharap agar ia mengerti dan sadar dengan statusnya saat ini. Terserah kamu menganggapku orang asing, tapi bagiku, kamu tetap istimewa. Dasar buaya, sudah jelas-jelas punya istri, tetapi masih bisa memuji wanita lain. Ternyata selama ini, aku telah salah menilainya. Ia tetap sama dengan laki-laki yang hobi mengumbar rasa. Akhirnya, aku memilih tidak membalas pesan Mas Arga lagi. Aku juga menolak panggilan masuk darinya. Entah apa yang ingin ia jelaskan kepadaku. Kenapa harus sekarang? Kenapa ia tidak melakukannya sebelum menikah dengan Santi? Mas Arga kembali berhasil mengobrak-abrik hatiku. Aku sempat berpikir kalau malam ini akan tertidur pula setelah mendengar suara seseorang yang baru aku kenal tadi pagi. Namun, harapan itu sirna setelah membaca pesan dari laki-laki yang telah memilih menikahi wanita lain daripada aku sebagai kasihnya. Pagi kembali menyapa dengan cuaca yang sangat cerah, tetapi tidak dengan hatiku yang masih kesal karena Mas Arga. Semoga setelah bertemu anak-anak di sekolah nanti, hatiku kembali tertata dan memulai kegiatan dengan semangat dan bahagia. Setelah mengantarkan Novia ke sekolahnya, aku kembali membelah jalanan menuju tempatku menemukan kebahagiaan baru. Namun, sebelum tiba ke tempat tujuan, aku melihat Mas Arga berdiri di depan mobilnya. Kenapa dirinya masih mengusik hidupku? Tidak cukupkah luka yang ia torehkan dalam hatiku? Tidak puaskah dirinya membuatku menderita hingga menjadi bahan pembicaraan orang-orang karena ditinggal nikah? Tidak adakah rasa bersalah dalam dirinya? Tunggu, Nay, aku mau ngomong. Ia berhasil menghentikan kendaraan roda 2 milikku. Bagaimana mungkin aku tetap melaju, sedangkan dirinya merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi jalanku. Mau kamu apa sih, Mas? Aku langsung melontarkan pertanyaan kepadanya. Aku ingin jelasin semuanya. Udah berapa kali aku bilang, gak ada lagi yang perlu jelasin. Semuanya udah berakhir. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Aku gak seperti yang kamu pikirkan.
Memangnya aku berpikiran apa tentang kamu? Kamu pasti menganggapku pengkhianat. Tapi itu kenyataan. Itu gak benar. Aku gak pernah mengkhianatimu. Aku ingin ketawa mendengar pengakuanmu. Aku tidak tahu apakah Mas Arga marah setelah mendengar ucapanku, karena tiba-tiba wajahnya memerah. Ia menggenggam pergelangan tanganku sangat erat. Ini untuk pertama kali ia menyakiti fisikku. Entah apa yang ingin ia lakukan. Aku berusaha melepaskan genggaman Mas Arga, tetapi sia-sia. Kini ia telah berubah menjadi sosok yang berbeda dari yang aku kenal. Ia bukan lagi laki-laki lembut yang dulu selalu menjaga dan memanjakanku. Ada apa dengan Mas Arga? Kenapa sikapnya bertolak belakang dengan yang dulu? Lepasin. Aku mendengar suara seseorang dari arah belakangku. Suara itu tidak asing di telingaku. Siapakah sosok seseorang yang Kanaya maksud?